Jika Anda seperti itu, berarti Anda hanya mementingkan kepentingan Anda sendiri. Maksud saya bukan begitu. Saya di sini cuma ingin mengajukan argumen berdasarkan yang saya alami. Jika seperti itu, saya ingin meminta pendapat kepada saudara tentang partai yang menjual atau memberikan minyak goreng dengan harga yang murah ataupun gratis di saat stok pasar kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelas 9A kelompok 4 akan membawakan materi kejanggalan kurangnya persediaan minyak. Perkenalkan, saya Rahmat Fauzi, absen 26 sebagai moderator dalam podcast ini. Dan perkenalkan narasumber kami, Farel Rabi Aditya, absen 9. Narasumber 2, Muhammad Salahuddin Rasbi, absen 19. Dan terakhir, narasumber 3, Ahmad Tebran Bima Effendi, absen 2. Menurut saudara, apakah mungkin kejanggalan ini dengan sengaja dibuat oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan untuk mengajar harga minyak dengan harga yang tinggi saat pasar kekurangan? Menurut saya itu sangat mungkin terjadi, apalagi sekarang dengan pandemik yang masih marak terjadi. Banyak pengusaha yang sangat merugikan akhirnya menggunakan kesempatan di tengah-tengah tuntutan kebutuhan masyarakat seperti ini. Kalau menurut saya, kejanggalan ini sangat mungkin terjadi, bahkan juga sudah terjadi. Oleh karena itu, pemerintah memberikan harga maksimum 14.000 per liter, dan itu akan sangat membantu masyarakat di tengah tuntutan kebutuhan sehari-hari. Kejanggalan itu, jika menurut saya itu sudah sangat jelas terjadi dan terpampang mungkin di banyak media. Contohnya saja, setelah hal ini dicapai, persediaan minyak ketika melimpah ruang. Jika seperti itu, menurut saudara pencegahan atau solusi apa yang harus disampaikan kepada pihak yang berwenang, terutama kepada pihak pemerintah dan pengusaha? Melakukan unjuk rasa secara damai dan tidak anarkis, tetapi banyak untuk meminta keterangan atau penjelasan terhadap pihak yang berwenang atas kejanggalan yang terjadi. Mungkin tambahan, yaitu melakukan negosiasi dengan masyarakat atau perwakilan secara resmi dan dibebaskan untuk secara kritis dalam apapun yang janggal di masyarakat dan yang perlu dipertanyakan dan harus dijawab oleh pihak-pihak yang berwenang, terutama pihak pengusaha atau pihak pemerintah itu sendiri, dengan argumen yang real dan benar adanya atau secara data, bukan hanya secara lisan belaka. Jika memang diperlukan untuk negosiasi masalah pencegahan solusi kritik ataupun saran, pihak pemerintah ataupun pengusaha yang berwenang pasti akan menerima. Menurut saudara, pencabutan hak yang dilakukan oleh Mendak ini merugikan atau menguntungkan? Menurut saya, keputusan Mendak untuk mencabut minyak ini menguntungkan, karena setelah Mendak mencabut minyak, persediaan minyak kembali tersedia. Tetapi menurut Dirjen Mendak, pencabutan hak ini bertujuan untuk membebaskan harga minyak dan untuk curah dibatasi 14.000 per liter. Jadi menurut saya, peraturan yang dikeluarkan oleh Mendak ini sudah sangat membantu di kalangan masyarakat. Dan dari situ juga terlihat bahwa tidak ada kerjasama atau kong kali kong antara pihak pengusaha dengan pihak Mendak. Tetapi apakah kata membebaskan itu membebaskan kepada masyarakat? Karena memang realitanya itu sendiri, harga itu memang turun, tetapi stoknya itu tidak tersedia. Apakah itu yang dimaksud membebaskan? Dan kedua, yang mencurigakan dari pernyataan Mendak itu sendiri, yang Mendak membatalkan umumkan calon tersangka mafia minyak goreng dan tidak ada penghentian sampai sekarang. Dan kedua, Polri menyatakan tidak ditemukannya mafia minyak goreng, hanya ada kelangkaan karena pedagang dadakan. Dan apakah kelangkaan karena pedagang dadakan itu sampai membuat kebutuhan masyarakat kekurangan sampai butuh dikeluarkannya head itu sendiri? Bisa saja itu terjadi karena memang stok minyaknya habis dan karena adanya pedagang dadakan. Bagaimana tanggapan saudara tentang Ketua Mendak yang mengatakan bahwa dia tidak mempunyai wewenang tindak pelindungan minyak goreng? Menurut saya, Mendak seharusnya mempunyai tugas menyelenggarakan proses pemerintahan di bidang perdagangan. Menurut saya tidak berwenang karena Mendak sendiri hanya mengurusi di bidang perdagangan. Tapi juga menurut saya, jika dari pernyataan Mendak itu sendiri yang mengatakan akan batalkan umumkan calon tersangka mafia minyak goreng, berarti di situ terdapat kerjasama dengan pihak Polri. Dan sebenarnya bisa saja jika ini dibuat kerjasama seperti itu dengan pihak Polri untuk menindak para mafia minyak goreng itu sendiri. Kan dari pihak pemerintah itu sendiri sudah memberikan kemudahan dengan cara memberikan harga di peraturan Kemendak yang dilakukan secara nasional atau menyeluruh.
memang di peraturan itu sendiri saya akui memang terlihat memudahkan, tetapi sebenarnya mungkin perlu diralat. Dikata memudahkan menjadi kesusahan, karena bagaimana tidak kesusahan, mencari stoknya sendiri tidak ada, walaupun memang di harga kalau tidak salah di nominal 14.000 ataupun lebih. Nah di situ tetapi stoknya tidak ada. Dan apakah mungkin ada solusi lain untuk masalah ini? Mungkin solusinya yaitu yang biasanya memasak menggunakan minyak bisa digantikan menggunakan pasir atau hanya menggunakan panci anti lengket, itu juga bisa. Jika semisal bahan-bahannya itu seperti telur, sosis, nugget, ataupun yang buah-buahan seperti pisang, apel, apakah mungkin ini digoreng? Ya mungkin bisa menggunakan teknik rebus, teknik kukus atau teknik rujak mungkin. Apakah sosis direbus? Ya bisa aja. Dari argumen-argumen tersebut, apakah saudara mengalami dan merasakan dampak kejanggalan persediaan minyak? Kalau mengalami sih saya tidak pernah ya, tapi saya pernah melihat di minimarket dekat rumah saya. Memang banyak yang ngantri karena persediaan minyaknya terbatas. Jujur saya sendiri tidak pernah mengalami kejadian tersebut. Karena mohon maaf nih, saya tinggal di kawasan ini dan di kawasan ini itu tidak ada yang seperti itu yang ngantri minyak. Dan saya juga jarang keluar rumah. Saya biasanya kalau membeli kebutuhan sehari-hari itu biasanya saya menyuruh bawahan saya. Dan saya sibuk, tidak sempat untuk ngantri minyak, apalah yang sibuk banget saya. Berarti saudara tidak mengalami kejadian seperti itu? Saya memang tidak mengalami, tapi saya sempat melihat di media sosial, di internet. Saya sempat melihat banyak kejadian mengantri minyak. Itu saya melihat sekilas saja. Jika Anda seperti itu, berarti Anda hanya mementingkan kepentingan Anda sendiri. Maksud saya bukan begitu. Saya di sini cuma ingin mengajukan argumen berdasarkan yang saya alami saja. Sama saja, berarti Anda yang mementingkan diri Anda sendiri. Saya sudah masyarakat masa ke sini. Saudara dibawa tenang, tidak ada kekerasan di sini. Jadi tidak berat nyuman. Tetapi seperti ini, benar yang dikatakan saudara. Walaupun Anda merasa tidak mementingkan Anda sendiri, tetapi tetap ada namanya prioritas. Prioritas itu hanya untuk kelompok-kelompok tertentu saja. Jika seperti itu, kelompok-kelompok tertentu yang dimaksud seperti apa? Ya mungkin di kalangan eksekutif dan beberapa juga ada di legislatif juga. Jika seperti itu, dari pembahasan kita yang sebelumnya yang mengatakan masalah-masalah itu, berarti tetap ada namanya prioritas di situ. Ya, tapi saya tidak ada di dalam itu. Itu hanya pembenaran Anda. Itu bukan pembelaan. Memang itu faktanya bahwa saya tidak tergolong dalam kelompok-kelompok tersebut. Jika semisal Anda memang tidak tergolong dari itu, mengapa Anda bisa tahu serinci itu tentang informasi-informasi itu? Karena saya melihat dari beberapa sumber bahwa memang itu faktanya. Tapi jika memang itu tersebar di media, seharusnya tidak sampai mencapai keresahan masyarakat yang segending itu. Tetapi bagaimana bisa sampai terjadi keresahan masyarakat yang mungkin waktunya yang sangat panjang sekali? Ya kan karena stok minyak yang habis dan itu akan membuat masyarakat kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-harinya yaitu memasak. Jika memang seperti itu terjadi, apakah dari pihak pemerintah itu sendiri tidak memiliki solusi satupun yang bisa mungkin membantu masyarakat selain itu? Ya itu tadi solusinya. Yang biasanya memasak menggunakan minyak bisa diganti menggunakan pasir atau hanya menggunakan panci di lengket. Ya itu tadi solusinya. Tetapi apakah bahan-bahan yang memang itu yang sudah tadi saya sebutkan itu memang cocok digunakan dikukus atau direbus atau dirujak itu? Ya. Bagaimana menurut saudara tentang pembicaraan atau perdebatan tadi? Jika menurut saya sendiri mungkin perdebatan tadi sedikit rumit ya sebenarnya dan sedikit lucu menurut saya. Karena bagaimana tidak, jawaban-jawaban yang disampaikan oleh pihak atau perwakilan dari yang mewakilkan argumen pemerintah itu sendiri atau pengusaha itu sangat
tidak real dan tidak secara data dan tidak masuk akal menurut saya. Dan kedua, itu jawabannya menurut saya hanya mungkin dikategorikan dengan mengeles ya. Bagaimana tidak, solusi-solusinya saja yang disarankan kepada masyarakat itu bukan membantu masyarakat, tetapi hanya memperibet masyarakat dengan cara mungkin yang kita permasalahkan di sini kan sebenarnya tentang minyak, tetapi malah solusinya disarankan dengan cara memasak lainnya yang dengan cara tidak menggoreng. Padahal menggoreng itu sendiri termasuk mendominasi, cara memasak yang mendominasi di kalangan masyarakat Indonesia. Apalagi mungkin seperti dari buah-buahan saja itu digoreng di kalangan masyarakat Indonesia. Apalagi jika makanan-makanan utama yang seperti ayam ataupun ikan dan lain sebagainya. Dan kedua mungkin solusi dari pemerintah yang mungkin menurut saya tidak masuk akal lainnya, yaitu hanya memberikan harga dan tidak menindak para mafia-mafia itu, dan dibiarkan begitu saja, tidak ada kelanjutannya. Bahkan dari pihak Polri sendiri tidak melakukan apapun, hanya mengecek begitu saja dan malah membuat statement seakan-akan hanya ada pedagang dadakan. Padahal menurut saya jika memang ada pedagang dadakan, minimal stok minyak goreng itu tidak sampai kekurangan seperti itu, sampai berebutan di kalangan masyarakat, yang sampai mungkin yang sangat aneh menurut saya itu hanya karena minyak goreng bisa sampai berdempet-dempetan menunggu berjam-jam, masyarakat sampai antri di beberapa minimarket. Kan itu sudah tidak masuk akal, karena mungkin stoknya yang terbatas dan dibatasi. Dan mungkin itu saja menurut saya tentang perdebatan atau pembicaraan yang tadi sudah kita bahas. Sekian, terima kasih. Bagaimana menurut saudara sebagai perwakilan argumen dari pihak pemerintah dan pengusaha? Saya hanya ingin menyampaikan beberapa pendapat dari pihak pengusaha dan pihak pemerintah, dan saya perjelas bahwa tidak ada kaitannya antara pihak pemerintah dan pihak pengusaha, dan argumen yang saya sampaikan itu sudah real dan sudah ada buktinya dan tidak ada yang dibuat-buat. Jadi segitu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Bagaimana menurut saudara sebagai perwakilan argumen dari masyarakat kalangan menengah ke bawah? Ya, menurut saya argumen atau pernyataan dari program pemerintah ini tidak memberi solusi atau jawaban ya untuk kami rakyat menengah ke bawah. Dan beberapa argumen atau pernyataan dari program pemerintah ini tidak ada datanya, tidak berdasar, jadi kemana-mana gitu. Dan saya juga merasa tersinggung dan beberapa perkataan dari perwakilan pemerintah ini. Tapi ya gitulah. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi lah di podcast random kok ini hati sur. Iya kan sih? Iya. Menurutku sing kene waktu ini podcast lebih ke wawancara. Nyari pendapat kudu jawabnya secara resmi. Nah, menurutku podcast itu lebih ke pembicaraan biasa ya. Ya kan ini sehari-hari opong. Ya, nanti kan kita pembahasannya lebih ke arah kita bisa ngobrol-ngobrol daripada kita cari materi terus jadi ini bukan podcast yang kalau ngobrol-ngobrol ini kan bisa sampai sejam kan. Lebih ke kayak gitu, wawancara gitu. Bukan yang podcast. Terus dia kan wawancara kayak misal kita wawancaranya ini terus yang lain juga ikut kan akhirnya. Nah, lebih ke arah gitu. Ini biasa ketika. Nah, kalau itu kan akhirnya jadi kayak lemah. Cuma bedanya kita lebih formal banget.
kita tidak bisa mengekspresikan diri kita sendiri. Gimana ini? Terus pertanyaannya sing apa? Terus bagaimana makan? Seluruh pokoknya yang terakhir ini bagaimana? Masuk di lepok kafe, itu dia nang HP, kira HP yang liwet ya. Aku sih nggak tahu sama dia kiri. Ini lo. Nah, mesti imbang loh, Nah, kalau kok ini belum tahu. Mana waktu becok? Hari ini anjing. Waduh, pamer itu sih. Anjing kecil saya. Ya rana ini lah. Panjang kayak gini. Iya. Pamer doang. Jika seperti itu, saya ingin meminta pendapat kepada saudara tentang partai yang menjual atau membagikan minyak goreng dengan harga yang murah ataupun gratis di saat stok pasar liburan. Menurut saya mungkin